Kembali lagi ke channel Iza Pipin. Kali ini saya akan membahas tentang bidang letak, koordinat, simetri, dan pencerminan. Yang pertama, menentukan letak litik pada bidang koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius dipergunakan untuk memilih posisi ataupun letak dari suatu titik pada sebuah titik bidang datar. Posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara vertikal dan horizontal, di mana titik pusatnya berada pada titik 0 atau titik pusat. Garis horizontal tersebut sebagai sumbu X, di mana X positif digambarkan mendatar ke kanan, sedangkan X negatif digambarkan mendatar ke kiri. Sementara itu, garis vertikal disebut sebagai sumbu Y, di mana Y positif digambarkan ke arah atas dan Y negatif digambarkan ke arah bawah. Bagian X dinamakan absis dan Y dinamakan ordinat. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini contohnya. Yang kedua, cara menentukan titik pada sistem koordinat kartesius. Ini gambarnya ya, teman-teman. Gambar di samping merupakan sebuah bidang koordinat yang dibuat oleh dua buah garis, ialah garis X atau sumbu X yang mendatar seperti garis Y atau sumbu Y yang tegak. Kedua garis tersebut berpotongan pada satu titik yang disebut sebagai sentra koordinat atau titik nol. Bidang koordinat di atas disebut sebagai bidang koordinat kartesius yang dipakai untuk memilih posisi dari sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan angka atau bilangan. Coba kalian perhatikan ya. Coba kalian perhatikan titik A, B, C, dan D yang ada di dalam bidang tersebut. Untuk memilih letak dari titik titik tersebut, kalian harus memulainya dari sentra koordinat titik 0. Lalu perhatikan angka-angka yang ada pada sumbu X, barulah sehabis itu perhatikan angka yang ada pada sumbu Y. Kenapa demikian? Karena untuk menuliskan letak titik pada bidang kartesius, kita memakai pasangan bilangan X, Y. Sebagai contoh dari gambar di samping, kita sanggup memilih pasangan bilangan untuk titik A, B, C, dan D. Nih, letak koordinat titik A yaitu 1,0. Nih, X dulu ya, ini X, ini garis ini X, ini Y. Nih 1 dulu, X-nya 1, Y-nya 0. Jadi 1,0. Yang B 2,4. Yang B 2,4. Ini 2 ya, dari titik 2. 4. 4-nya ke sini. Jadi 2,4. Lanjut ke titik C, yaitu 5,7. 5 dulu, ini 5,7. Dan D 6,4. 6,4. Menentukan sumbu simetri bangun datar. Suatu bangun datar dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama dan saling menutupi, maka bangun datar tersebut dinamakan simetri. Sedangkan garis yang membagi dua bangun datar tersebut dinamakan sumbu simetri. Cara menentukan simetri lipat. Sediakan kertas yang diwakili salah satu bangun datar, misal persegi panjang. Ini persegi panjang. Lipatlah persegi panjang tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Lipatlah persegi panjang tersebut menjadi dua bagian yang sama dan saling menutupi. Jika tidak saling menutupi, berarti bukan simetri lipat. Jika sudah saling menutupi, lalu buka lipatan kertas tersebut.
buatlah garis pada bekas lipatan tersebut, maka garis yang diperoleh disebut sumbu simetri. Ini disebut sumbu simetri. Nah, ini contoh bangun datar dan sumbu simetrinya. Nih, contoh bangun yang tidak memiliki simetri lipat. Nah, ini salah satu contoh bangun yang tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya pencerminan. Sumbu simetri dapat dipandang menggunakan cermin datar. Bentuk bangun datar yang simetri merupakan benda atau bayangan, menentukan hasil pencerminan bagian datar. Nih, sifat-sifat cermin. Bayangan suatu bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Jarak setiap titik sudut bayangan ke cermin sama dengan jarak setiap titik sudut bangun asli ke cermin. Nah, langkah-langkah menentukan hasil pencerminan bangun datar. Menentukan titik-titik sudut bangun datar yang akan dicerminkan. Yang kedua, buatlah garis-garis yang tegak lurus dengan cermin dan melalui titik-titik sudut tersebut. Tentukan bayangan dari setiap titik sudut tersebut. Nah, ini contohnya. Ini bendanya, ini bayangan. Nah, ini cermin. Lanjut ke contoh soal. Banyaknya sumbu simetri yang dimiliki oleh bangun datar di bawah adalah bangun datar layang-layang. Nah, ada satu sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetrinya. Lanjut yang nomor 2. Hasil pencerminan bidang datar di bawah ini adalah, nah ini segitiga, nah ini cerminnya teman-teman. Nah, pokoknya sudut ini harus sama dengan yang bayangan tersebut. Ini juga, ini juga. Nah, sudut yang ini maka harus kesama dengan yang di sini. Tuh, sama. Sudut ini dengan sudut ini dan sudut ini dengan sudut ini. Nah, maka ini adalah hasil dari pencerminan bidang datar. Tentukan posisi titik koordinat pada bidang kartesius kalau diketahui koordinat titik E 2,2, F min 2,1, dan G min 3,3. Nah, ini gambarnya. Lihat pada titik E. Titik E itu 2,2 dan F itu min 2,1 dan G min 3,3. Nomor 4. Koordinat dari titik A 9,21 adalah, nah, rumusnya itu A sama dengan absis, koordinat. Jadi koordinatnya itu 21. Nah, ini A adalah absis, ordinat. 9-nya absis, 21-nya ordinat. Maka ordinatnya yaitu 21. Yang nomor 5 yaitu tentukan posisi titik koordinat pada bidang kartesius kalau diketahui koordinat titik-titik A 3,2, B 0,2, dan C min 5,2. Nah, kita lihat yang A dulu. Ini ke sini. 1, 2, 3. Ini 3 berarti ke atas. 2. Nah, ini kan duduk. Jadi ini titik A-nya. Dan B 0,2. Ini 0. 2-nya ke atas. Nah, ini sini 0,2, titik B di sini. Dan C min 5,2. Ini min 5,2. Ini titik C, maka digaris. Nah, ini
jawaban dari soal nomor 5. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini, yaitu gambar segitiga sama sisi. Banyak sumbu simetri putar bangun datar di samping adalah segitiga sama sisi ini memiliki 3 simetri putar karena sisi-sisinya itu sama besar dan memiliki 3 simetri lipat. Nih. Nah, ini simetri lipatnya. Dan memiliki 3 simetri putar. Selanjutnya nomor 7. Cermati gambar berikut. Garis yang merupakan sumbu simetri adalah yang merupakan sumbu simetri. Kan sumbu simetri itu yang membagi 2 bangun datar, tetapi bangun datar itu saling menutupi. Jika S ditutup ke sini, tidak tertutupi karena di sininya beda. Harusnya ininya seperti ini. Untuk R jika ditutupi juga beda karena bentukannya beda. Ini harusnya seperti ini. Untuk titik Q, nah ini benar karena ini sama. Titik P tidak tertutupi semua karena ininya kosong di sini. Jadi ini harusnya seperti ini. Di sumbu simetrinya yaitu pada garis Q. Lanjut ke nomor 8. Ada 2 segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpitan. Segitiga pertama diberi nama ABCD dan segitiga kedua diberi nama PQR. Jika segitiga ABC diputar 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dan segitiga kedua diputar searah dengan jarum jam, maka gambar yang menunjukkan hasil pertukaran adalah, nah ini segitiga ABC diputar 180 derajat seperti itu lurus, diputar ke sini ke bawah. Nah, ke sini arah berlawanan dengan arah jarum jam, berarti ke sini. Nah, sedangkan PQR tuh searah dengan jarum jam, berarti ke sini. Nah, maka jawabannya adalah seperti ini. Lanjut ke soal yang nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Hasil pencerminan dari bangun tersebut adalah, nah ini bendanya, ini cermin. Maka jawabannya adalah nih. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, titik koordinat A, B, C, dan D pada gambar adalah titik A. Untuk titik A yaitu 7,4. Iya, 4. Dan titik B yaitu min 4,2. Dan C min 5, min 3 dan D 5, min 2. Nah, ini jawabannya 7,4 min 4,2 dan min 5, min 3 dan 5, min 2. Nah, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk R, jika ditutupi juga beda, karena bentukannya beda. Ini harusnya seperti ini. Untuk titik Q,
Nah, ini benar karena ini sama. Tuh. Jika ditarik, yang selanjutnya nomor 7. Cermati gambar berikut. Garis yang merupakan sumbu simetri adalah, nah, sumbu simetri itu kan sumbu yang membagi dua bangun dan menutupi semua bangun. Dan jika ditarik sesuai dengan sudut, maka dia sama. Ini harusnya sama. Misalkan kita lihat dari titik P, ini harus sama, tapi ini nggak ada, jadinya nah, titik P. Maka yang menutupi yaitu kita lihat dari titik P. Titik P tidak tertutupi semua karena ininya kosong di sini. Jadi ini harusnya seperti ini. Lalu kita ambil titik S. Titik S juga sama. Ininya seperti ini dan ini beda. Jadi bukan sumbu simetri. Titik R. Titik R juga di sininya seperti ini, di sini seperti ini. Maka ini bukan sumbu dari simetri. Sekarang yang Q. Yang Q itu sama. Bisa digaris dari titik sini, dari sudut ini ke sudut ini sama. Sudut ini ke sudut ini juga sama. Ini sudut ini ke sini juga sama. Jadi sumbu simetrinya yaitu pada garis Q. Lanjut ke nomor 8. Ada dua segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpitan. Segitiga pertama diberi nama ABCD dan segitiga kedua diberi nama PQR. Jika segitiga ABC diputar 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dan segitiga kedua diputar searah dengan jarum jam, maka gambar yang menunjukkan hasil pertukaran adalah, nah, ini segitiga ABC diputar 180 derajat seperti itu, lurus diputar ke sini ke bawah, nah ke sini, arah berlawanan dengan arah jarum jam, berarti ke sini. Nah, sedangkan PQR itu searah dengan jarum jam, berarti ke sini. Nah, maka jawabannya adalah seperti ini. Lanjut ke soal yang nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Hasil pencerminan dari bangun tersebut adalah, nah, ini bendanya, ini cermin. Maka jawabannya adalah nih. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, titik koordinat A, B, C, dan D pada gambar adalah titik A. Kita lihat titik A dulu. A itu 7, ini ya, dari bawah dulu, X dulu, 7,5. Untuk titik A yaitu 7,4. Iya, 4. Dan titik B yaitu min 4,2. Dan C min 5, min 3. Dan D 5,2. Nah, ini jawabannya 7,4 min 4,2 dan min 5, min 3.
dan 5, min 2. Nah, lanjut. Nah, ini jawabannya. Nah, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.